ya nggak di UN-nya juga nggak apa-apa, kalian daftar aja lah, yang penting kalian. Kita jangan bahas kuliah dulu, kita bahas kamu kegiatan itu apa aja sih? Oke, untuk menjawab seperti itu mungkin gambarannya seperti ini. Seperti yang tadi aku ungkapkan juga, bahwasanya memang aku anak IPA dan kuliahnya di IPS, otomatis terjadi culture shock gitulah ya. Maksudnya kaget dengan lingkungan sekitar yang dulunya anak IPA yang kita ketahui benar-benar harus yang cekatan bla 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 bla. Dulu kita harus nge-lab terus di SMA, tapi di waktu kuliah kan enggak. Otomatis culture shock itu terjadi. Oleh karena itu di tahun pertama itu memang aku tidak mengikuti kegiatan apapun, Mas Sam. Benar-benar nolep banget, jadi kupu-kupu. Dulu nggak ada temen Anak juga. MIPA banget gitu ya? Anak MIPA banget gitu katanya sih. Apalagi nggak punya temen ya, maksudnya nggak punya temen yang satu daerah. Apalagi yang dari Kabupaten Batangan jarang banget yang masuk di UNY. Itu di tahun pertama itu benar-benar nggak ngapain, kecuali ada satu kegiatan PKM itu yang tadi Mas Sem itu bilang. Jadi itu ya, jadi keterima alhamdulillah, setidaknya ada kegiatan satu gitulah. Tapi benar-benar di tahun pertama itu nggak ikut organisasi, nggak ikut volunteer, nggak ikut kepanitiaan, jadi nolak, jadi kupu-kupu kayak gitu. Kuliah pulang kayak gitu kan. Nah terus di tahun keduanya ya kurang lebih 1,5 tahun lah setelah itu, benar-benar aku nge-push banget kegiatan biar nggak jadi kupu-kupu lagi. Akhirnya ikut organisasi Himakom. Himakom itu himpunan ilmu komunikasi di UNY guys. Jadi ya setidaknya bisa mengisi kegiatan aku kayak itu. Dan ada juga organisasi di luar itu, ada Perhumas Muda yang bergerak di bidang di bidang public relations, salah satu minor keilmuan di ilmu komunikasi. Terus ya yang mengikuti volunteer juga, baik di lingkup jurusan, fakultas, ataupun yang tingkat nasional gitu. Jadi tingkat nasional itu biasanya beberapa aku mengikuti kayak social empowerment kayak gitu loh. Misal pengabdian lah bahasa gampangnya, pengabdian tapi di pelosok-pelosok kayak gitu. Jadi waktu itu ada pernah di Antikom, kayak di Bengkulu 3T gak sih? Nah kayak gitu. Tapi kalau 3T kan memang fokus di pendidikan kayak gitu kan. Tapi kalau itu ada yang pendidikan, ada ekonomi, ada sosial, kesehatan gitu. Tapi tergantung kita apply-nya di bidang yang mana kayak gitu. Beberapa juga seperti itu. Dan juga volunteer yang paling mengesankan itu menjadi volunteer PKM kayak gitu Kak. Jadi di volunteer PIMNAS maksudnya. Nah, jadi kamu juga ikut itu ya. Dan waktu itu kan UNI kan 2018 ya kalau nggak salah. Jadi tuan rumah dan alhamdulillah aku lolos menjadi salah satu volunteer. Bagiannya kalau nggak salah itu opening closing MC gitu? Enggak, opening closing di bagian itu loh, di bagian lapangannya, di bagian GOR, LO, opening closing kayak itu untuk mempersiapkan acara di opening closing. Dan juga waktu itu sempat mendampingi pejabat-pejabat kayak itu. Jadi waktu itu aku sempat mengikuti kegiatan Pak Menteri Kemenristek waktu itu kayak gitu. Itu sih. Nah, di setengah tahun yang terakhir kayak gitu, teman-teman, bener-bener aku melepaskan semua kegiatan aku itu. Ya ada yang selesai, ada yang enggak. Ya mohon maaf kalau yang enggak aku tinggalkan. Yang gimana kamu menghilang gitu ya? Nah gitulah istilahnya. Nggak bilang-bilang gitu, aku mau resign gitu kan. Ya bukannya nggak bilang-bilang, ya namanya juga organisasi kan, ada yang melipir seleksi alam kayak gitu kan. Tapi kembali lagi tujuannya kan menurut aku itu tujuan yang benar, karena tujuanku benar-benar ingin menyelesaikan skripsi itu agar ya lebih cepat, lebih fokus kayak itu. Karena kenapa sih ini bertanya juga nih teman-teman, kenapa sih kok pengen cepet-cepet lulus? Karena memang ke personality aku memang pingin mengejar yang S2 next step-nya kayak gitu. Karena di UGM kan memang open-nya itu November 2019 kemarin, otomatis sebelum November kan aku benar-benar harus lulus, apalagi harus mempersiapkan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diajukan dari UGM seperti itu. Jadi itu guys, jadi Kak Hari ini dia juga fokus pada tujuannya. Sama kalau kalian dapet dia tuh Kak Hari tuh bakal fokus. Malah promosi lagi. Nah, seperti ini kalau saya lihat alurnya itu ya, jadi dari awal kayak ditinjau dulu kegiatan apa yang bagus, di semester selanjutnya tuh ikut semua, tapi setelah itu tidak terlena, jadi di stop dulu untuk fokus ke skripsi supaya cepat lulus. Jadi ya memang banyak sih, kalau
kuliah itu terlena sama organisasi ya gitu deh, bisa jadi sampai 13 semester. Banyak katanya yang kayak gitu, tapi ya semoga kalian yang masuk nanti tidak apa ya, terlena tidak gitu. terlena lah ya. Intinya semoga cepat lulus, dapat kerjaan. Kalau mau lanjut S2 juga ya kita ada role modelnya ya gitu ya. Selanjutnya ini nih pertanyaannya, mana ini Kak Rey? Terus metode belajarnya. Jadi kan biasanya kan karena udah kan kamu tuh banyak tuh di semester 2, 3, 4 itu kan ini ya apa banyak kegiatan. Nah, terus karena kamu 3,2 juga pasti nambah SKS loh. Iya, betul banget. Nah, itu gimana? Nah, ini pertanyaan juga banyak yang menyasar ke aku, kok bisa cepet sih? Padahal tempatku itu nggak bisa loh kayak gitu. Nah, kalau berbicara terlalu cepet itu, metode belajarnya itu kembali lagi ke strategi sih. Karena kalau di UNY, nggak tahu di univ-univ lain, sebenarnya di UNY di jurusan kita pun kan itu ya Mas ya, maksudnya paketan seperti itu. Tapi ya, kan ada privilege kalau misalnya kita IPK-nya bagus, kita bisa benar-benar maksimum. Ya nggak sih, SKS-nya maksimum. Maksudnya misal katakanlah yang di paketan itu 21, ternyata maksimumnya itu kita 24. Otomatis kan kita punya chance nambah lagi 3 SKS kayak itu. Jadi memang benar-benar dari awal, kalau nggak salah itu dari semester 2 ya, kalau nggak salah dari semester 2 itu benar-benar aku maksimumkan terus menerus. Otomatis yang di semester akhir gitu kan sudah mulai terambil di semester sebelumnya. Nah, otomatis di waktu itu aku semester 6 itu sudah skripsian teman-teman, sembari juga mengikuti kelas teori kan, kayak gitu. Nah, itu metode belajarnya untuk mendapatkan yang privilege atau apa ya, prestasi yang lulus cepat dan juga nilai cum laude. Tapi kalau untuk daily-nya bagi teman-teman, karena saya di jurusan ilmu komunikasi yang bisa dibilang apa ya, yang nggak pasti gitu kan. Maksudnya nggak pasti misal katakanlah seperti ini. Kalau di IPA ya 1 tambah 1 kan 2 gitu kan. Kalau kita yang di jurusan sosum kan lebih menjual daya kreativitas, daya problem solving kita, apalagi tugas-tugas kan skill gitulah. Ya betul, apalagi kalau tugas-tugas di sosum khususnya ilmu komunikasi kan lebih ke penulisan, isai-isai seperti itu, ada juga project-project seperti itu kan, dan benar-benar kerjasamanya juga harus digalakkan juga sama teman kayak gitu. Nah, kalau metode belajarnya sih, kalau untuk yang di ranah akademis ya kita harus benar-benar up to date dengan news berita-berita terkini, baik berita yang di bidang entertainment, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Karena ya memang kita daily kuliahnya, daily activitiesnya ya diskusi, ya debat bukan berarti saling menjatuhkan kan, karena debat ya kita bisa diskusi, bisa menarik insight-insight baru, pemahaman ataupun pengetahuan baru. Ya kayak gitu sih, kayak baca news, baca buku bacaan sesuai dengan keilmuan, ataupun misal kita interest di ilmuwan lain ya kita bisa lah beli buku kita baca kayak itu. Begitupun ya membaca artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional kayak gitu. Kalau mengarah di akademis ya, kalau yang non akademis ya kita misal mengikuti organisasi itu menurut aku bisa menjadi sebuah metode belajar, karena dari sebuah organisasi kita bisa meningkatkan skill komunikasi misal, ataupun skill problem solving, kita bisa kerjasama juga kan, bisa kan kayak gitu. Begitupun yang kegiatan-kegiatan lain selayaknya mahasiswa kayak gitu kan. Nah, tapi kan ini yang menjadi kendala ya, kan mahasiswa tuh nggak suka baca. Nah, terus ya gimana ya, kamu tuh membuat diri kamu supaya senang baca, kan tadi kan suka baca artikel, buku-buku, membuat diri itu menjadi lebih betah sama hal yang seperti itu. Bagaimana kamu, triknya tuh apa? Udah jalanin aja kan, jalanin aja tuh harus ada triknya juga ya kan. Sebenarnya jujur aku bukan orang yang kutu buku banget ya. Kutu Jadi, buku? Iya kan, masa kutu buku yang suka baca buku banget terus. Tapi gitu gini, sebelumnya itu kamu baca buku dalam seminggu deh. Itu bisa berapa?
Beda-beda sih tergantung mood juga. Misal Rata-ratanya berapa? rata-rata paling nggak 2 lah. Seminggu. Tapi kalau yang kayak gitu masa-masa pandemi kayak gini bener-bener nolak banget, serius. Aku nggak baca buku sama sekali karena ya sudah terlanjur dengan lingkungan dan juga desakan ya, rasa stres yang di seperti rumah ini ya gitu kan. Bener-bener apa ya, reban banget ya itu. Tapi ya rata-rata 2 kayak gitulah. Apa ya tadi pertanyaannya ya, kalau kayak gitu sih bagaimana caranya? Kalau menurut aku tergantung ke pribadi kita masing-masing ya. Kalau caraku biasanya apa ya, menyulap kos itu menjadi suatu tempat yang benar-benar nyaman bagi kita untuk kita bisa mengeksplor diri kita. Misal katakanlah kita membaca tugas, dan jujur aku nggak suka yang untuk mengerjakan tugas itu di tempat yang ramai. Berarti yang sepi gitu ya? Harus benar-benar sepi. Tapi tetap kok aku misalnya yang nongkrong sama temen apa-apa, tapi benar-benar kalau definisi aku untuk nongkrong itu benar-benar yang nggak mikir sesuatu, yang untuk mendiskusikan sesuatu kayak itulah, bukan untuk yang pekerjaan yang harus kita apa ya ongoing mengerjakan tugas di tempat tersebut kayak gitu. Makanya menurut aku berawal dari kos itu semua bisa apa ya terjamah ataupun terselesaikan seluruh pekerjaan. Jadi membuat diri itu membuat tempat tinggal atau kosan itu menjadi senyaman mungkin. Betul. Gitu ya. Nah makanya itu aku sampai sekarang 4 tahun nggak pindah-pindah. Emang di kosan kamu tuh ada wifi-nya? Ada. Ada makanya wifi. Betah ya. Terus kalau kamar kan biasanya 3x3 ya. Kalau kamarku itu 3x4 atau 3x5. Karena memang rezeki juga apa ya, dapat pojokan kayak gitu. Jadi kan dapat ketambahan gitu kan. Dan harganya sama dengan ukuran yang sewajarnya, seumumnya. Kasih tahu lah berapa harganya. Kalau di Jogja itu bagi teman-teman yang misal mau kuliah di sini memang rata-rata 500.000 nggak sih? Kalau per bulan 500.000, dan kebanyakan kalau di Jogja itu kosongan teman-teman. Nah kalau tempatku itu udah murah banget, 400.000. Dan kembali lagi ya rezeki-rezekian kayak gitu ya. Kalau kita dapatnya yang nggak oke, ya udah rezekimu kayak gitu. Kalau dapatnya yang oke, ya udah rezekimu juga gitu. Dan itu menurut aku rezeki juga, makanya nggak pindah-pindah cuy. Kan udah murah gitu kan, luas, ada wifi-nya, enak lah pokoknya. Nah, untuk apa? Tadi udah metode belajar udah ya. Nah, ini membuat kamu kan nggak bisa belajar kalau di tempat rame. Terus di semester 2, maksud dari 2 ya? Dari 2 kalau nggak salah. Semester 2 terus sampai semester 4. Itu kan kamu banyak kegiatan. Terus ya kan nambah SKS pasti nambah juga dong. Tugas-tugas gitu kan. Itu cara kamu mengatur waktu atau manajemen waktu kamu itu seperti apa? Nah, ini kemarin juga beberapa pertanyaan yang serupa ya. Menyasar ke aku juga. Aku bisa nggak lihat ininya dari HP-nya biar bisa interaksi sama ininya. Di silent aja. Nah, oke. Nah, kembali lagi ya, aku menjawab manajemen waktunya sih menurut aku yang apa ya, kalau kita memiliki mood yang bagus ya udah langsung kerjain aja. Dan kalau kita memiliki waktu yang luang pun langsung benar-benar dikerjain, karena kalau kita menunda, sekalinya menunda pasti ke belakangnya pun akan mempengaruhi juga penundaan tersebut. Jadi kalau seringnya sih kalau aku pagi benar-benar refresh, apa baca buku, apa olahraga dan lain sebagainya untuk persiapan kuliah juga. Terus kalau siang sampai sore kan ada kuliah, ya udah kuliah. Kalau waktu kosong ada waktu buat nongkrong sama temen, refresh ya udah nongkrong. Kalau benar-benar nggak ada ya udah pulang kos ngerjain tugas yang terdekat kayak gitu kan. Nah sebenarnya ya kembali lagi poinnya aku apa ya, bold kayak gitu ya. Kalau kita punya mood ya udah langsung kerjain, kalau punya waktu luang ya udah langsung kerjain juga kayak itu. Jadi benar-benar jangan menunda-nunda gitu ya. Dan prinsip aku kalau semakin cepat kita kerjain, cepat tapi tetap memperhatikan ketepatan juga ya. Maksudnya kualitas juga harus teliti gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan benar-benar cepat tapi asal mengerjakan kayak itu. Jadi cepat dan juga tepat. Nah itu sih kalau prinsip aku. Kenapa kalau kita lebih cepat lebih baik dong? Maksudnya kalau kita punya waktu di ending slow itu malah lebih bagus nggak sih daripada kita mengejar-ngejar satu malam gitu langsung dikerjakan kayak gitu. Tapi kembali lagi ke personal masing-masing. Kan ada juga ya orang yang ngabut semalam, roro jonggrang apa sih bahasanya itu? Aku juga bukan orang Jawa. Itulah pokoknya
Sistem kebut sistem, semalam. sistem kebut semalam SKS ya kayak gitu, tapi kembali ke kalian masing-masing sih. Nah, terus kamu bekerja keras seperti itu pasti ya butuh orang lah yang menginspirasi. Jadi ya aku pengen ikutin tipikal orang ini gitu. Yang menginspirasi kamu tuh siapa? Kalau jujur, kalau lingkungan internal pastinya orang tua dan juga adik-adik ya. Maksudnya gini loh. Keluarga gitu. Ya nggak sih, keluarga, maksudnya kita bekerja keras seperti ini buat siapa sih? Pastinya buat orang tua ya. Maksudnya orang tua yang menyekolahkan kita meskipun kita dapat beasiswa pun, tapi kan tetap daily-nya kan terpenuhi juga kayak gitu kan. Otomatis orang tua kan juga mengirimkan keuangan baik kita tiap bulan, otomatis ya kembali lagi prestasi ataupun apa yang kita dapatkan kan kembali ke orang tua. Apalagi jadi perlu teman-teman ketahui, aku merupakan anak pertama, otomatis yang menjadi panutan nggak sih, maksudnya Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulodo ing Matya Mangun Karso Tuturi Handayani kayak gitu kan, yang terdepan jadi panutan kayak itu. Otomatis kalau aku nggak oke, otomatis gimana nanti adik-adikku, begitupun sebaliknya kalau kan bisa menjadi panutan kayak itu. Nah kalau lingkungan eksternal, kalau aku melihatnya sih kayak misal Belva dan juga Iman Usman ya, maksudnya meskipun beliau ini yang masih muda benar-benar bisa dan juga ingin mencapai mimpinya yang paling tinggi itu kan, yang kita ketahui bisa berkuliah di universitas terkemuka di dunia kayak gitu kan. Begitupun juga impactful terhadap society. Ya sedikit banyaknya berkiblat dengan dia, dan juga sekarang aku pun bisa merealisasikan goals aku sedikit demi sedikit kayak gitu. Yang penting merealisasikan apa yang diinginkan gitu ya. Nah terus pasti dong kamu nggak menjalani itu nggak gampang kan. Pasti kamu juga punya motivasi diri sendiri, terus ada mentalitasnya. Nah, mentalitas yang kamu pegang itu apa? Kalau mentalitas itu kayak apa ya? Bagaikan apa gitu kan, maksudnya? Misalnya nih kita contohin B.J. Habibie, mentalitas B.J. Habibie itu seperti sepeda, karena dia harus bergerak terus, mengayuh terus, karena kalau berhenti nggak seimbang dan akhirnya terjatuh. Kalau gitu. Kalau aku sih mikirnya, kalau pribadi aku lebih menjadi menjadi air kayak gitu ya. Kenapa sih air? Maksudnya air pastinya akan mengalir ke titik terendah gitu ya. Maksudnya setinggi-tinggi apapun kita, otomatis kita harus rendah hati. Itu yang nggak sih? Ya, bener. Terus ada juga filosofi nih. Filosofi nggak sih, maksudnya yang lebih tepat bahasanya kayak itu. Terus kalau air gitu kan juga pastinya yang kita ketahui, sebesar apapun, sekeras apapun batu, kalau air itu selalu menetes di batu tersebut akan bolong juga, dan itu menandakan bahwasanya ya seberat apapun penghalang pastinya ada jalan juga dong untuk meraih mimpi. Begitupun dengan yang filosofi yang terakhir ini, kalau aku melihat bahwasanya air itu pasti akan masuk ke celah terkecil, dan itu artinya ya nggak sih, setiap celah itu pasti akan dimasuki air kalau ada air yang mengalir ya. Dan itu artinya ya seberat apapun, sestruggle apapun jalan yang kita lalui, pasti akan ada jalan untuk menggapai mimpi ataupun tujuan kita masing-masing. Bagus ya. Jadi mempunyai mentalitas seperti air, ya tetap kamu udah punya knowledge yang luas, terus bisa lebih hebat daripada orang lain, tapi dia harus merendah gitu. Enggak juga sih, maksudnya di atas ring masih ada langit ya, di atas tanah masih ada tanah ya, tetap membumi gitu bahasa orangnya mah. Siap. Oke. Nah, selanjutnya menurut kamu nih, ya kan? Oh iya, sebelumnya tuh kita mau nyapa ini dulu ya. Siapa tuh ada komen. Ini dari Sidik Bima 2. Halo Kak, iya halo. Terus dari Sidik Bima 2 juga, jurusan apa Kak? S2 UGM. Kalau dulu dia S1-nya tuh di UNY. Kita sekelas dulu, aku S1, dia
sama-sama masuk tapi dia udah S2, bayang nggak? Aku masih S1, dia udah S2. Ya enggak lah, proses masing-masing nggak sih, yang penting tepat waktu aja. Ketepatan seseorang kan juga beda-beda. Kamu kecepatan itu mah. Aduh. Ya, terus selanjutnya lagi dari Meliana 944. Halo Kak. Hai Kak, hai juga. Ini dari Askacel _ Kak Yahya, siapa itu Kak Yahya? Terus, Kak Yahya kamu loh. Hah? Kak Yahya. Aku kan Masem. Oh, Masem ya. Terus, aduh. Ayo lo. Ini ada lagi, Ike Ayu Dota. Ini teman sekelas, kamu ngapain? Uns, Kak Hari, Kak Sem. Ya halo, Ike Ayu Dota. Jangan lupa Kak Ike, kita menunggu kiriman itu ya. Apa? Kiriman Dr. Kitchen katanya. Dr. Kitchen. Ya, nanti bisa loh kita review. Ya. Oke. Sekarang ada lagi nih dari Maira PR atau PR? PR ya. Kak, untuk bisa tembus cum laude IPK yang harus kita capai itu berapa Kak? Cum laude. Kalau cum laude ya. Kalau cum laude. Nah, kalau cum laude itu setahu aku ya, itu minimal 3,5 itu cum laude. 51 lah biar aman ya. 3,51 ya. Betul. Itu aman-amannya. Misalnya gini. Kamu dulu deh tipsnya. Kamu kan mempertahankan ini yang bicara gitu. dia. Jadi silakan ini pertanyaan dari siapa tadi nih? Maira PR. Oke, bener sih yang dibilang Mas Sem ya. Kalau S1, jenjang S1 itu 351 kalau teman-teman mau mendapatkan predikat cum laude. Nah, kalau S2 itu 3,75 kalau nggak salah. Kan semakin tinggi level, semakin tinggi level juga semakin tinggi bahasa gampangnya KKM kayak gitu kan. Maksudnya nilai minimum yang harus kalian dapatkan. Nah, kalau tipsnya itu sebenarnya kalau aku rasakan ya, kalau kuliah zaman sekarang itu untuk mendapatkan nilai bagus itu gampang-gampang sulit nggak sih? Bukan sulit-sulit gampang ya, tapi gampang-gampang sulit. Sebenarnya gampang banget, tapi sulit juga kalau kalian tidak merealisasikan. Berarti harus menjaga nilainya dari awal gitu ya. Gitu. Misal yang pertama ya kalau ada tugas ya udah dikerjain kayak gitu. Apalagi kalau kalau kuliah di Sosum itu kan ini ya semua itu bisa dikatakan benar. Karena kalau di Sosum kan lebih itu nggak sih, maksudnya apa pendapat kalian, alasannya dia mengatakan seperti itu kayak apa. Dan nggak pastinya seperti tadi aku bilang, kalau kuliah IPA ya 1 tambah 1 2. Kalau kalian nggak jawab 2 pastinya salah. Nah, kalau di Sosum itu apapun yang kalian jawab, kalian komentar bisa jadi benar, tergantung proporsi nilai yang kalian dapatkan itu besar atau kecil. Benar. Nggak mungkin kalian mendapatkan 0, ya nggak sih? Iya benar, nggak mungkin. Ya kan esai kan kalau nulis pasti ada nilainya 1 gitu lah. Betul, itu kan nggak salah, cuman kurang tepat. Betul. Itu sih, dan kalau aku menitik beratkannya itu first impression terhadap teman dan juga guru. Kalau misal kita teman ya, otomatis kalau first impressionnya buruk. Nah kan gini nih, mereka nggak tahu first impression itu penilaian pertama. Penilaian pertama kayak gini, misal Mas Sem kenal sama aku, ternyata aku kok nggak oke nih, pastinya lambat laun cara pertemanan di kemudian harinya Mas Sem pasti akan menilai aku dengan nilai yang buruk terus kayak gitu. Begitupun dengan dosen, ya nggak sih? Maksudnya kalau dosen yang kulino itu bahasa Indonesia apa ya, yang terlanjur mengcap diri kita itu nggak oke, pastinya juga akan mempengaruhi penilaian, baik dari penilaian secara personal ataupun penilaian dalam hal akademis atau yang kita ketahui IPA atau IPK itu kayak gitu. Sebenarnya ya itu kembali lagi gampang-gampang susah sebenarnya. Kuliah di UN itu gampang-gampang susah. Iya, sebenarnya dimanapun nggak sih kalau untuk mendapatkan nilai zaman sekarang itu gampang-gampang susah, bukan susah gampang ya. Sebenarnya itu gampang banget, tapi susah juga. Tapi ada susahnya gitu ya. Susah juga untuk direalisasikan tergantung kita masing-masing. Yang penting aware aja sih, peduli aja dan juga tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita emban gitu. Aware dan tanggung jawab. Iya. Jawab. Oke. Nah, sebelum kita kasih kata-kata mutiara, nih ada pertanyaan juga.
ini kita nggak tahu dari siapa ya. Kamu nggak tulis juga ya? Iya. Nah ini lupa. dia tanya tentang mengatur timeline biar cepat mendapatkan nilai. Tapi sebelum itu kita tanya dulu yang ini nih, yang jelas nih. Ada Kak, ikut semester antara atau tidak? Nah, semester antara atau sebutin. tidak? Ya kayak semester Iya, gitu tahu. Nah, kalau di UNY itu teman-teman, itu kebijakan semester antara itu beda-beda ya. Maksudnya ada yang menjalankan dan juga ada yang enggak. Kalau semester antara nggak tahu di univ lain, kalau sependek pengetahuan aku di UNY kemarin itu semester antara sempat ada satu kali ya dilaksanakan ya. Yang Miss Lily itu yang ada metopen ya, itu ya. apa namanya? Ada kuota juga. Ada kuotanya. Jadi bagi teman-teman kalau mengikuti semester antara itu sebenarnya ada konsensus itu kesepakatan antara dua belah pihak baik siswa ataupun dosen yang bersangkutan. Jadi ada kuotanya juga, benar kata Mas Sam, kuotanya kalau nggak salah 20 atau 25. Minimal 20 untuk bisa terlaksana. Dan tergantung kebijakan program studi atau jurusan masing-masing. Ada yang semester antara ditujukan untuk yang teman-teman yang nilainya jelek bisa mengulang. Oh iya, kayak gitu kan. Tapi di semester antara itu, semester antara itu biasanya dilaksanakan itu di saat libur. Teman-teman libur. Nah, kalian masuk untuk melaksanakan semester antara dan itu nggak selama yang kita kuliah reguler 4 bulan. Kalau semester antara itu kayaknya 1 bulan gitu ya. 1 bulan, tapi kuantitasnya itu lebih lama. Misal dalam lebih sering ketemu bertatap muka. Misal 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali gitu nggak sih? Karena tetap harus melampaui kurikulum ataupun capaian di perkuliahan tersebut. Misal ya 16 kali pertemuan ya harus 16 kali pertemuan selama kalian mengikuti 45 hari nggak sih? Nggak tahu. Masa aku nggak pernah ikut juga. Itu. Jadi aku juga nggak pernah. Yang pertama itu kalau nilai jelek itu bisa mengulang mengikuti semester antara. Ada juga yang aku tahu itu semester antara ditujukan untuk yang tidak melaksanakan remedial, tapi yang ingin misal lulus cepat, misal mengambil semester atasnya itu bisa mengikuti semester antara. Nah, kalau di jurusan aku itu sependek pengetahuan aku juga ada satu kali itu, tapi setelah itu nggak ada lagi karena mungkin dari teman-teman mahasiswa baik dari angkatanku, angkatan atas ataupun angkatan bawahnya itu yang nggak memiliki permasalahan di penilaian tersebut, mungkin nilainya udah oke, jadi nggak mengikuti semester antara. Tapi kalau di jurusan lain itu aku sempat ada juga teman-temannya semester antara dilaksanakan. Kembali lagi ke konsensus itu, apakah dari siswa membutuhkan ya dari jurusan terus diarahkan ke dosen yang bersangkutan yang bisa dibilang slow ataupun berkenan ya akhirnya dilaksanakan seperti itu. Oke, tapi tergantung kalau kamu ambil semester antara enggak kan? Enggak. Jadi kalau di jurusan ilmu komunikasi itu yang tadi aku bilang itu kalau mau cepat ya mengikuti semester atas ataupun kelas kakak tingkatnya itu. Jadi dari awal itu aku mengikuti kelas kakak tingkat cuy. Sama kakak tingkat gitu. Berasa diemong. Dari Doni Chandra nih. Gimana? Loh, kok ada anak UGM di sini? Waduh. Dia alumni UNY, makanya masuk di mahasiswa UNY. Alumni. Jadi kita cari orang yang sudah berpengalaman gitu. Kita pengalaman tapi belum ada grade-nya. Kalau dia kan udah ada ikomnya ya. Jadi worth it lah. Oke? Nah, sekarang kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Kalian mau tanya apa untuk dijawab sama Kak Hari ini ya? Ya. Jadi sementara menunggu pertanyaan kalian, kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk sebelumnya. Jadi bagaimana mengatur timeline biar lulus cepat dan mendapatkan nilai yang cum laude? Caranya sih mungkin beberapa sudah aku ungkapkan di awal-awal ya, tapi mungkin aku mau mengulang lagi bahasa ya, kembali ke strategi. Maksudnya kalau memang kita memiliki goals yang misal pengen lulus cepat, nah lulus cepat itu mungkin ada alasan juga ya, misal karena faktor ekonomi, misal orang tua yang mungkin bisa dibilang
kurang mampu membiayai, ya udah lulus cepet biar dapat pekerjaan lebih cepet, biar membantu juga perekonomian orang tua. Atau misal yang kayak aku memang pengen lulus cepet untuk bisa melanjutkan S2 as soon as possible kayak gitu kan. Ya sesegera mungkin, kenapa tidak kalau bisa cepet. Tapi benar-benar strategi kalian harus mumpuni, dan juga kalau aku merealisasikan gitu dengan apa ya, dengan goals itu namanya SMART, Mas Sam. SMART itu specific, measurable, attainable, relevant, juga time based. Kalau apa ya? Kalau spesifik itu strateginya harus spesifik. Maksudnya benar-benar kamu kenapa sih pingin lulus cepat? Kenapa sih kamu pingin nilainya cum laude kayak itu, harus spesifik. Oh, aku pingin misal mendapatkan pekerjaannya. Oke. Pekerjaannya di mana? Yaudah disebutin aja, ditulis di blank paper kayak itu ya, untuk memotivasi kalian untuk mencapai tujuan terdekat kalian kayak gitu. Nah, measurable itu yang terukur kan harus harus berangka. Maksudnya berangkanya itu kayak gini. Aku harus lulus cepet. Iya, udah tahu lulus cepetnya itu berapa tahun kayak gitu. Aku pingin nilainya cum laude. Iya, tahu cum laude. Nah, cum laude-nya itu seberapa yang kalian inginkan. Misal ya 351, ya udah tulis 351 agar kalian memiliki motivasi untuk target untuk mencapai 351 itu atau yang lain sebagainya. Ya, attainable itu yang realistis. Maksudnya realistis sesuai dengan keilmuan misal, ataupun dengan background kehidupan kalian atau background knowledge kalian, seperti itu. Soalnya relevan juga ini ya berhubungan dengan kehidupan kalian saat ini. Misal kalau aku pingin ilmu komunikasi, otomatis nggak mungkin dong aku memilih pekerjaan yang selain di ranah ilmu komunikasi. Kalau ilmu komunikasi kan ranahnya misal menjadi public relation atau jadi televisi, broadcaster, penyiar atau MC dan lain sebagainya berhubungan. Otomatis kan goals kita kan juga relevan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau memang kita rezekinya di luar bidang tersebut kan, ya kenapa enggak dijalani terlebih dahulu. Tapi kan kalau relevan kan lebih oke. Ada juga kan yang bilang hobi yang dibayar itu lebih mengasihkan gitu kan. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita bekerja, maksudnya kita bekerja tapi sesuai dengan hobi kita, itu kan lebih enak menjalankan, lebih ikhlas lebih gitu hidup kan. Lah suasana hati. Nah, kayak itu. Dan yang terakhir ini kayaknya manager, gitu kayaknya kok ini ya, curhat gitu ya. Dan yang terakhir itu time base itu ya terukur juga secara waktu kayak itu. Maksudnya kalian ingin mencapai tujuan tersebut itu di tahun kapan, di bulan kapan. Misal kalau berbicara skripsi ya, aku pengen sempro di bulan sekian, aku pengen sidang di bulan sekian, aku pengen wisuda di bulan sekian. Nah, menurut aku kalau kita sudah memiliki target strategi tersebut kan kita memiliki motivasi yang lebih dibandingkan kita tidak memiliki strategi ataupun mindset target yang kita inginkan kayak gitu. Jadi menurut aku smart gitu ya. Smart strategi itu menurut aku yang aku realisasikan itu benar-benar bisa tercapai. Bagus ya, smart strategi. Nah, ini ada yang tanya, waktu itu ikut beasiswa apa Kak? Nah, kamu ikut beasiswa? Itu tadi aku udah bilang sih sebenarnya, bidik misi. Jadi aku tulisin dikit ya. Nah, kalau di UN-nya itu banyak beasiswanya, itu ada 12-an lah pokoknya banyak. Banyak sebenarnya. Itu yang paling gampang tuh dapat PPA, prestasi pengembangan akademik. Nah, terus juga bisa dapat beasiswa dari bank-bank, banyak. Terus biasanya tuh bank Indonesia. Nah, jujur aku juga Masem tuh dapat beasiswa BI ya, Bank Indonesia kayak gitu. Sempat juga dapat PPA nggak sih kamu, Sam? Iya, aku dapat PPA. Dapat PPA, terus pas dapat BI nggak dapat PPA, jadi nggak bisa double kan. Jadi harus salah satu. Ya, kebetulan aku tahun sebelumnya dapat PPA, terus tahun depan itu dapat Bank Indonesia. Jadi ya seleksinya ketat sih. Jadi tinggal kalian tuh grade-nya kalian tuh seperti apa tuh bisa lolos. Terus kalau yang PPA itu minimal kalian tuh 3 cum laude ya, 3,5 apa 3,00 lah.
lupa udah. Ya, jadi banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Terus ada pertanyaan lagi dari kamu dulu dong. Mungkin aku meluruskan juga terkait dengan beasiswa bidik misi. Kalau mungkin persepsi orang beasiswa bidik misi itu untuk keluarga yang tidak menengah ke bawah, keluarga tidak mampu. Tapi mungkin meluruskan juga sebenarnya bukan hanya keluarga tidak mampu, tapi juga ada poin berprestasi. Ya nggak sih? Maksudnya kalau orang yang tidak mampu tapi tidak berprestasi, mungkin kasnya itu kecil untuk mendapatkan. Begitupun sebaliknya, orang berprestasi tapi tidak mampu. Orang berprestasi tapi mampu, mungkin kasnya untuk mendapatkan kan lebih kecil. Nah sebenarnya itu aku ingin meluruskan aja. Itu menurut aku irisan juga nggak sih? Maksudnya yang nggak mampu tapi berprestasi itu bisa memiliki kas yang besar. Tapi untuk yang di tahun-tahun sekarang itu kayaknya bidik misi sudah mulai dihilangkan, diganti dengan program Indonesia Pintar gitu nggak sih? Ya kan? Atau kartu Indonesia Pintar itu ya? KIP gitu ya. Yang sekarang lagi trending gitu sih kemarin. Jadi menurut aku nggak ada alasan bagi teman-teman ataupun bagi adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah untuk tidak melanjutkan kuliah, karena sebenarnya beasiswa dimanapun universitasnya ada, baik dari swasta, baik dari internal universitasnya tersebut ataupun dari pemerintah pusat. Kalau misal nggak mendapatkan beasiswa, bisa lo bekerja gitu nggak sih, mendapatkan banyak kok mahasiswa yang part-time. Tapi ya mereka harus ngatur manajemen waktu lagi antara kerja, belajar, ngerjain tugas dan kuliah. Ya betul. Oke. Terus yang selanjutnya ini dulu dari Doni Chandra, Kak Hari, angkatan berapa di Ilkom? Sebenarnya tadi udah diungkapkan juga ya. Jadi aku masuk di ilmu komunikasi UNY itu 2016. Angkatan ketiga. Angkatan generasi ketiga, angkatan ketiga gitu. Terus bagi kalian yang khawatir tentang akreditasi jurusan itu belum ada, tenang aja. Jadi akreditasi jurusan itu akan muncul minimal 3 tahun itu udah bisa keluar. Jadi sebelum kalian lulus kan prodi kalian tuh udah ada akreditasinya. Pastinya ada. Jadi nggak mungkin nggak mungkin minimal kalau UN itu keluar pertama kali minimal B. Kalau A nggak mungkin karena belum ada alumni. Betul banget. Mungkin di akreditasi selanjutnya udah bisa A gitu. Ya. Mungkin sudah menambahkan, waktu itu pun aku menjadi bagian dari tim borang akreditasi ilmu komunikasi UNY, karena tadi kan didirikan 2014 dan aku mengikuti itu 2018 itu bulan Maret April kalau nggak salah persiapannya. Jadi angkatan pertama 2014 itu lulus di bulan Agustus 2018. Otomatis nggak mungkin dong meluluskan angkatan pertama tanpa akreditasi kayak gitu. Otomatis sudah mempersiapkan sebelumnya dan alhamdulillah sekarang udah mendapatkan akreditasi B. Menurut aku itu menjadi sebuah rezeki dan gift yang gede banget kayak gitu ya. Maksudnya dengan yang pertama kali mengurus akreditasi, alhamdulillah mendapatkan akreditasi B. Biasanya kan banyak juga yang C kayak gitu kan. Dan itu sih karena kualitas nggak bisa berbohong kayak gitu. Nah benar. Oke lanjut, ini ada yang tanya mengajukan judul berapa dan berapa lama. Oh, terkait skripsi nggak sih? Kalau skripsi waktu itu aku mengajukan 2 judul. Itu jenisnya yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif. Bagi teman-teman yang nggak tahu kualitatif ataupun kuantitatif, mungkin nanti akan ada waktunya untuk mengetahui. Pasti. Jadi ikutin aja dulu arusnya. Jadi aku 2 alhamdulillah langsung di ACC, yang satu yaitu yang kualitatif. Nah berapa lama sih ngerjain kayak gitu ya? Tadi pertanyaan. Kalau berapa lamanya sih? Kalau nggak salah ya sekitar 3 bulan 4 bulanan lah. Kayak gitu, karena memang bisa dibilang itu cepet juga. Kenapa? Karena memang itu merupakan tugas aku di saat ada mata kuliah metodologi penelitian kayak itu. Nah mungkin tips juga bagi teman-teman yang masih kuliah ataupun yang masih mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, tipsnya kalau ada tugas ataupun membuat proposal ataupun full paper kayak itu ya, dari bab 1 sampai tugas akhir yang bukan skripsi ya. Betul. Dan waktu itu rezekinya angkatan kita pun waktu itu dosen menyuruh kita sebagai mahasiswa untuk membuat full kayak itu ya. Jadi
benar-benar tipsnya kalian harus mengerjakan dengan sepenuh hati, bukan untuk bermain-main. Maksudnya kayak gini loh, kalau kalian membuatnya yang oke banget, kalau misalnya itu bisa diajukan untuk skripsi kan itu bisa membantu juga ya kita mempercepat dalam proses script suite kayak gitulah kalau orang bilang script suite ya, bukan script yang jelek-jelek. Shit ya. Nah, kayak gitulah kok. Oke. Nah, mungkin ada kata-kata mutiaranya. Ini nggak ada lagi yang tanya ya. Kita langsung kata-kata mutiara lah sebagai seorang alumni berprestasi dan tercepat di UNY. Silakan. Kalau berprestasi sih enggak juga ya. Maksudnya di atas langit masih ada langit, yaitu ya tetap itulah. Tapi tergolong prestasi dong. Kayak gitu. Kalau apa ya? Kata-kata mutiaranya kalau aku sih percaya banget kalau usaha dan doa itu merupakan kunci sukses meraih impian kayak itu. Maksudnya kalau sukses meraih impian. Ya nggak sih, maksudnya kalau kita udah berusaha tapi kita nggak berdoa ya sama aja. Tapi kalau kita berdoa terus tapi kita nggak usaha juga percuma juga. Iya. Ya kan. Harus diselingi antara kedua-duanya. Dan yang terakhir sih kalau aku bilang tetaplah bergerak untuk meraih impian meskipun dengan cara merangkak. Maksudnya nggak bener-bener kita diem stuck. Iya ya. Iya kan, maksudnya kita bener-bener stuck. Tapi setidaknya kalau kita merangkak pasti akan mencapai tujuan garis finish kayak gitu. Meskipun dalam hal waktu mungkin itu relatif lebih lama. Tapi menurut aku itu lebih baik daripada diam. Ya nggak sih, lebih baik daripada kita diam. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, sangat menyentuh sekali ya. Jadi kalian harus tetap bergerak, jangan diam karena masih banyak banget orang yang tidak seberuntung kita. Jadi manfaatkan dengan baik buat diri kalian berguna untuk nusa bangsa dan negara. Khususnya keluarga kalian ya. Kalau kalian udah dibiayain dari kecil, udah dikasih makan, minum, jajan, puas-puas kan gitu. Tapi malah ngecewain ya. Ya, semoga kalian jadi sukses semua yang nonton. Terima kasih. Oh iya, yang belum keterima di UNY, keterima di UNY, dan kalian yang pengen daftar di prodi apapun keterima, ya nggak di UNY juga nggak apa-apa, kalian daftar aja lah. Yang penting kalian kuliah karena pendidikan itu sangat penting ya. Kalau bisa lanjut S2 karena ya anggapan sekarang itu karena S1 sama dengan SMA nggak sih dulu? Kalau dulu kan SMA tuh ya kayak lulusan SMP. Nah sekarang kuliah S1 tuh kayak lulusan SMA. Jadi harus S2. Nanti S2 kan kayak lulusan S1 harus S3. Makin banyak lagi itu ya. Kayak gitu. Jadi terus berjuang, jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan. Kalau mau nikah silakan nikah, tapi kalau saran dari kami, dari saya pribadi, jangan nikah muda. Maksudnya berkarirlah berkarya terlebih dahulu. Maksudnya, tapi ini cuma saran ya, bukan anjuran ya. Jangan nikah muda lah, karena pacaran bisa. Nggak usah pacaran dosa ya. Ya teman dekat buat sharing. Ya seperti itulah. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Ini tips-tips dari Kak Harif. Jadi untuk cepat lulus dan mendapatkan nilai yang cum laude itu satu, harus mempunyai strategi. Nah, strateginya itu apa? Kalian harus nentuin sendiri. Kalau dari Kak Hari ini strateginya itu smart strategi. Terus jangan menunda-nunda waktu. Jadi kalau kalian bisa ngerjain sekarang, kenapa harus besok? Tapi juga ada anggapan loh. Gimana? Kenapa harus hari ini? Enggak, kenapa harus gampang kalau ada yang susah? Oh, aduh. Tapi ya kalian harus cari yang jalan mudahnya gitu. Orang-orang kreatif itu mencari cara yang tercepat, bukan cara yang terbaik, tapi cara yang tercepat. Tapi tepat. Nah, kayak gitu. Terus jangan lupa lingkungan keluarga itu sangat penting buat kesuksesan kalian karena ATM utama itu dari ya sumber keuangan utama. Nah, terus berusaha selalu mendekat dengan keluarga. Ya memang sih nanti kalau kau nggak dekat minta uang nggak dikasih, ya kan?
ketiga, keempat, aware dan tanggung jawab ya. Jadi apapun yang kalian kerjakan harus tanggung jawab, jangan lari-lari jangan menghilang ya. Oke, pokoknya jangan menghilang, tanggung jawab aja. Kalau nggak bisa tanggung jawab ya kasih tahu, oh aku nggak bisa gitu. Nah, dan itu aja sih tips dan triknya. Semoga berguna buat kalian semua. Sehat selalu, stay at home ya. Kita udah menerapkan, sebenarnya udah hand sanitizer, tapi udah sesuai protokol ya tadi. Cuman kita ngobrol terus. Ngobrol dekat sebenarnya ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sehat gitulah. Sehat. Jadi tetap jalin pertemanan sama teman-teman kalian, tetap jalin hubungan sama keluarga kalian. Sehat selalu dari kami, dari Galih Wijaya. Amin, insya Allah. OTW Ilkomin. Ditunggu ya. Mantap, ya, mantap. Oke, ditunggu. Semoga kalian lolos supaya kita bisa bertemu, join. Kalau saya belum wisuda, nanti saya pulang. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.